Hai semuanya, di sini kita akan menjelaskan tentang biografi mengenai Haji Abdul Malik atau Buya Hamka. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal Buya Hamka, lahir pada tanggal 17 Februari tahun 1908, tepatnya di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Buya Hamka adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Buya Hamka berasal dari kedua orang tua berlatar belakang agama Islam yang bernama Abdul Karim Amrullah dan Siti Safia. Namun, untuk saat ini tidak tertera gambar wajah dari sang ibu dari Buya Hamka. Kegiatan yang dilakukan oleh Buya Hamka diantaranya bekerja sebagai wartawan, serta ahli filsafat, juga bergabung dalam Partai Masyumi pada tahun 1945. Buya Hamka menikah dengan perempuan yang bernama Siti Raham pada tanggal 5 April 1929 dengan posisi Siti menginjak usia 15 tahun dan Buya Hamka berusia 21 tahun. Buya Hamka memiliki beberapa anak, diantaranya adalah Rusidi Hamka yang lahir pada 1935, Fachri Hamka yang lahir pada 1937, Aziza Hamka yang lahir pada 1939, Irfan Hamka yang lahir pada 1943, Alia Hamka yang lahir pada 1947, dan juga Fatia Hamka yang lahir pada 1947, Hafif Hamka yang lahir pada 1952, serta Amir Syakib yang lahir pada 1955. Buya Hamka mendapatkan gelar doktor kehormatan atau honoris causa dari Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Beliau dibesarkan dalam tradisi Minangkabau. Masa kecilnya dipenuhi gejolak batin karena saat itu terjadi pertentangan yang keras antara kaum adat dan kaum muda tentang pelaksanaan ajaran Islam. Banyak hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam tapi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Padang Panjang, Buya Hamka belajar di sekolah desa dan mengikuti kelas sore di sekolah agama yang didirikan oleh Zainuddin Labai El-Yunusi pada tahun 1916. Karena kesukaannya dengan pelajaran bahasa, Buya Hamka cepat menguasai bahasa Arab. Ketika Hamka berusia 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tauhid di Padang. Setelah 3 tahun belajar di sekolah desa, ayahnya memasukkannya ke Tualib agar ia lebih bisa mempelajari ilmu agama dan bahasa serta bisa mendalami kitab-kitab klasik, nahwu, serta saraf. Terlepas dari pelajaran sekolah formal, Buya Hamka juga pernah mengikuti pengajaran agama di surau dan masjid yang diajarkan oleh ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa dan Syekh Ahmad Rashid. Sejak muda, Buya Hamka dikenal sebagai seorang pangelana. Bahkan ayahnya memberi Buya Hamka gelar si Bujang Jauh. Pada akhir tahun 1924, tepat di usia ke-16 tahun, Hamka merantau ke Yogyakarta dan mulai belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti H.O.S. Tejokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, R.M. Soemarjo Pranoto, dan H. Fakhruddin. Dari sana dia mulai mengenal perbandingan antara pergerakan politik Islam, yaitu Serikat Islam Hindia Timur, dan gerakan sosial Muhammadiyah. Di sana ia tinggal selama 6 bulan bersama iparnya, A.R.S.T. Mansur. Beliau banyak belajar pada iparnya, baik tentang Islam yang dinamis dan politik. Di sini beliau mulai berkenalan dengan pemikiran Muhammad Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rosyid Ridha yang berupaya mendobrak kebekuan umat Islam pada masa itu. Pada tahun 1925, ia pulang ke Maninjau. Sekembalinya dari Jawa, ia membawa semangat dan wawasan baru tentang Islam yang dinamis. Adapun buah tangan berharga di bawahnya adalah beberapa buah karya yang memuat pemikiran ilmuwan waktu itu. Dengan bekal dan pengalaman dan pengetahuan, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum, ia telah berani tampil berpidato di muka umum. Untuk membuka wawasannya, ia mulai berlangganan pula dengan ide-ide pembaruhan dan gerakan umat Islam baik Indonesia maupun luar negeri. Pada tahun 1927, ia berangkat menunaikan ibadah haji sambil menjadi koresponden pada harian Pelita Andalas di Medan. Sekembalinya dari Mekah, ia tidak langsung ke Minangkabau, namun singgah di kota Medan untuk beberapa waktu.
Di kota inilah ia banyak menulis artikel di berbagai majalah waktu itu. Buya Hamka adalah seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, di antaranya sastra, sejarah, sosiologi, dan politik. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat meneliti karya-karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas Alakat, Mustafa Al-Manfaluti, dan Hussein Haikal. Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman, seperti Albert Camus, William James, Sigmund Freud, Arnold Toynbee, John Paul Sartre, Karl Marx, dan Pierre Loti. Sekian biografi dari Haji Abdul Malik dari kita. Terima kasih.